Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sahib liwa'i yaumiddin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dapat berkumpul di tempat Allah, di tempat yang mulia ini atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita keistiqomahan, kesabaran dalam menimba ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya, dan diberikan Allah SWT kemudahan dalam memahaminya. Adapun topik kita pada kesempatan pagi hari ini adalah topik yang paling penting dalam agama, karena dialah agama itu sendiri, yaitu tentang asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan kesyirikan. Tentu di sini kita akan bercerita tentang dua perkara. Pertama tentang apa itu tauhid, yang kedua apa itu syirik. Ya. Maka ikhwan rahimakumullah, pertama yang harus kita ketahui, misi para nabi dan rasul adalah mendakwahkan umat kepada tauhid. Allah mengatakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul tersebut menyeru kepada umatnya an i'budullaha, sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Taghut itu adalah apa-apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Ibnu Qayyim Jauziyah menyebutkan jenis-jenis taghut. Yang tertinggi adalah iblis. Iblis itu adalah taghut, at-taghutul akbar. Maka menyembah selain daripada Allah sama dengan menyembah iblis, karena dialah menyuruh manusia agar menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara taghut lainnya adalah orang-orang yang ubida wa huwa radin. Orang-orang yang diibadati dan dia itu rela, ridha disembah. Ridha disembah, dijadikan sebagai Tuhan. Ya, ini taghut. Taghut tingkat yang ketiga. Adapun yang kedua yang terlebih adalah orang-orang man da'a ila ibadatihi, orang-orang yang menyuruh manusia menyembahnya. Ini yang kedua setelah iblis. Sebagaimana Fir'aun yang mengajak rakyatnya menyembah dirinya. Yang ketiga tadi yang saya sebutkan adalah, ya, apa tadi yang ketiga Pak Iqbal? Yang tadi saya sebutkan yang ketiga, orang-orang yang disembah dan dia ridha. Dan ini mengeluarkan Isa bin Maryam. Isa bukan taghut. Walaupun disembah dari selain Allah SWT, Isa bukan taghut karena dia tidak ridha. Ya, mengeluarkan Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Kemudian di antara bentuk taghut adalah orang-orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan bahwasanya hukum dia itu lebih utama daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini taghut. Yang keempat, orang-orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia menganggap, menyatakan hukum yang dia buat itu lebih utama daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dia taghut. Ya. Yang terakhir yang disebutkan oleh ulama taghut adalah para as-saharah, tukang sihir, al-kuhan, ya, para dukun, tukang tenung, al-arraf, paranormal. Ini semuanya masuk ke dalam jenis taghut. Dan ini semua harus kita jauhi. Jadi ani'budullah, sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, jauhilah segala macam taghut. Siapa yang bisa mengulangi 5 tadi taghut? Saya beri hadiah buku. Boleh baca, cepat. Ya Pak, silakan Pak. Masya Allah, mumtaz. Fadal. Jangan antum kasih dulu, jangan nggak sempat, nggak sempurna. Pertama, jenis taghut adalah yang pertama, tingkat pertama tadi iblis. Iya. Kedua Fir'aun. Yang ketiga manusia yang disembah tapi dia tidak ridho. Ya. Selanjutnya yang ketiga apa? Yang disembah dan dia tidak ridho. Tidak ridho, itu taghut? Ya.
Oi, nggak dapat buku antum. Sesembahan dia dianggap sebagai sesembahan manusia, tapi ia tidak ridho disembah, itu maksudnya. Itu tauhid. Bahaya antum ini. Terbalik. Tapi ia ridho maksudnya. Iya. Keempat adalah orang yang mempunyai suatu hukum dan menganggap hukumnya itu lebih utama dari hukum Allah. Ahsanta. Selanjutnya penyihir, paranormal dan sebagainya. Ahsanta. Antum kasih dia buku. Yang kedua adalah orang-orang yang menyuruh manusia menyembah dirinya. Bukan hanya Fir'aun saja, tapi banyak orang-orang yang tanpa terasa terkadang manusia terjebak ketika memiliki kekuasaan, memiliki pangkat, kedudukan, terpaksa ya tanpa disadari dia menyuruh manusia agar memperhambakan dirinya dalam bentuk mengiyakan apa yang dia katakan, membenarkan semua yang dia katakan. Ini tauhid. Ya. Al-halal apa yang dia katakan halal. Al-haram apa yang dikatakan haram. Ini orang tauhid. Ya. Tayyib. Jadi Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus setiap umat rasul yang menyeru an i'budullah, sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Para ikhwah sekalian, para hadirin, para nabi-nabi memiliki syariat yang berbeda-beda. Kata Allah, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan kami telah jadikan untuk setiap kalian syir'atan wa minhaja, syariat dan jalan. Syariat Nabi Nuh tidak sama dengan syariat kita. Syariat Nabi Musa tidak sama dengan Isa. Walaupun sebagiannya ada kesamaan. Yang jelas setiap nabi memiliki syariat yang berbeda-beda. Ya. Tetapi walaupun mereka berbeda-beda syariatnya, memiliki satu kesamaan yang menyamakan semuanya para nabi, yaitu menyeru umat kepada tauhidullah, beribadah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang dikatakan Musa, itu yang dikatakan Isa, itu yang dikatakan Nuh, dan itu yang dikatakan Syuaib, Saleh, dan semua para nabi. Ya. Kata Rasulullah SAW, al-anbiya'u ikhwatun li'adlat. Para nabi itu bagaikan orang-orang bersaudara yang satu ayahnya. Ya. Abuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Bapaknya satu, ibunya banyak. Maksudnya syariat kita satu, yaitu apa? Memurnikan ibadah hanya diberikan kepada Allah, walaupun syariat itu berbeda-beda. Jelas? Nah, kita lanjutkan definisi tauhid. Ya. Apa itu definisi tauhid? Kalau antum baca di atas, ya, jelas. Tauhid dari kata-kata wahada yuwahhidu tauhidan. Artinya adalah mengesakan, menjadikan satu. Itu namanya tauhid, ya. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu, itu tauhid. Andai kata kertas ini saya gabungkan, saya satukan, wahadtul awraq. Saya menyatukan kertas-kertas ini. Secara bahasa artinya menyatukan atau mengesakan. Secara syarak di situ sebutkan tauhid adalah mengesakan Allah Azza wa Jalla terhadap sesuatu yang khusus baginya, baik dalam uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Ini semuanya butuh penjelasan dan keterangan. Ya. Lihat pembagian tauhid. Ini walaupun nampaknya cuma berapa baris, 4 baris, tapi butuh penjelasan dan keterangan. Jadi tauhid artinya secara bahasa apa? Mengesakan atau menyatukan sesuatu, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ya. Adapun secara istilah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyahnya, rububiyahnya, asma dan sifat. Tolong antum pelan-pelan mencermati, mendengarkan, memahami penjelasan ini. Yang pertama, mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Itu yang kita bahas dulu. Apa itu uluhiyah? Dari kata-kata ilah. Ilahun dalam bahasa Arab, ya, bermakna al-ma'luh. Ya. Ismul fa'il bermakna al-maf'ul, yang artinya adalah al-ma'bud. Ilah artinya adalah
sesuatu yang diibadati. Itu namanya ilah. Al-ma'luh, al-ma'bud, yang diibadati. Adapun yang dimaksudkan dengan uluhiyah adalah memurnikan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Itulah makna uluhiyah, memurnikan segala macam bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Contoh ibadah seperti salat, maka barang siapa yang salatnya bukan untuk Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Salatnya untuk calon mertua, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya sujud adalah ibadah. Barang siapa yang memberikan sujud ini yang dia khusus untuk Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terjebaklah dia dalam kesyirikan. Berarti dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Andai kata ada seorang guru besar, ya, yang mungkin serbannya sampai 3 lapis, datang ke majelis, muridnya sujud kepadanya dan dia senyum dan dia tertawa, maka ini adalah merupakan perbuatan apa? Kesyirikan. Dan Allah, saya pernah melihat dalam YouTube ada seorang guru besar yang tinggalnya di negeri Eropa sana, datang ya ke Indonesia, di Jakarta saya lihat. Ketika dia datang, subhanallah, sebagian murid sujud kepadanya. Dan dalam syariat kita diharamkan sujud. Dalam syariat sebelum kita dibolehkan dalam bentuk menghormati. Karena itulah kita baca dalam surat Yusuf, ya, bagaimana keluarga Yusuf dan orang tua Yusuf sujud kepada Yusuf. Dan karena itulah kita mengetahui dalam syariat Adam, Allah bolehkan malaikat, bahkan perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Tapi dalam syariat kita tidak. Barang siapa yang memberikan sujudnya kepada selain Allah, berarti dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Satu ketika kembali Mu'adz bin Jabal dari negeri Syam, dan dia di sana terkontaminasi dengan perbuatan orang-orang Nasara yang menyembah, yang sujud kepada para pendeta-pendeta mereka. Setibanya di Madinah, langsung Rasulullah SAW melihat Mu'adz berjumpa dengan Rasulullah. Mu'adz sujud menghormati Rasulullah. Rasulullah katakan, apa ini Mu'adz? Ya Rasulullah, aku lihat orang-orang di negeri Syam, para masyarakat, orang-orang awam, mereka sujud kepada para pendeta-pendeta mereka, dan engkau lebih layak sujud kepadamu karena engkau adalah utusan Allah Rabbul Alamin. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, seandainya lau kuntu amiran ahadan, kalaulah boleh aku merintahkan seseorang an yasjuda li ahadin, sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya karena besarnya hak suaminya. Ya, subhanallah. Berarti kalau boleh dalam syariat kita sujud, siapa yang Rasulullah perintahkan sujud? Siapa? Istri kepada siapa? Nanti pulang nih antum bilang istri antum, Pak Iqbal pulang beritahukan Allah perintahkan sujud kepada kita, tapi karena ini diharamkan. Jadi barang siapa yang memberikan apapun bentuk ibadah kepada selain Allah SWT, terjebaklah dalam kesyirikan. Berarti dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Contoh lain adalah ibadah yang masuk ke dalam ibadah seperti menyembelih. Menyembelih itu ibadah. Karena itulah Allah katakan dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Rabbmu wahai Muhammad, wanhar, dan menyembelihlah untuk Rabbmu pula. Karena wanhar ini ma'tuf kepada kalimat sebelumnya, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Barang siapa yang menyembelih sembelihan bukan untuk Allah, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk tumbal, menyembelih dalam bentuk syarat yang diminta oleh seorang paranormal, menyembelih kambing hitam, menyembelih ayam hitam, yang hitam-hitam semua, ya, menyembelih untuk jin di lautan, yang dibuang kepala kerbaunya di lautan, ya, kemudian dagingnya dibagi-bagi, maka ini tergelincir dalam hal tauhid apa? Tauhid uluhiyah.
Karena menyembelih adalah ibadah. Mau bangun rumah, khawatir jangan-jangan rumah ini ganggu jin, ya, disembelihlah kepala kambing, masukkan di dalam salah satu pondasi rumah, syirik. Subhanallah. Doa dari ibadah. Kata Rasul, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni, andai kata hambamu bertanya kepada aku, katakan inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan memenuhi seruan orang-orang yang minta kepadaku. Barang siapa yang memberikan doa ini kepada selain Allah, ya, dia telah tergelincir dalam tauhid uluhiyah. Ya, contohnya orang-orang yang datang ke kuburan dikeramatkan, wahai wali fulan, sembuhkan penyakit saya. Seperti kemarin, wahai wali fulan, berikan saya keturunan. Wahai wali fulan, ya, hilangkan daripada saya mara bahaya. Ini semua kesyirikan karena dia berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah engkau menyeru bersama Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik adalah menyembah Allah, menyembah selain Allah, itu syirik. Karena kekufuran itu bertingkat-tingkat. Ada kekufuran yang tidak mengakui adanya Tuhan sama sekali. Ini kufur, kafir. Dan ini ateis, ilhad. Dan ini syirik yang paling besar, ya, tertinggi. Orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, dalam bahasa Al-Quran disebut kaum dahriyun, yang mengatakan tidak ada hari berbangkit, tidak ada Tuhan, enggak ada. Ya, yang ada kehidupan ini adalah semuanya seperti ini, ya, tidak akan pernah berakhir katanya. Senantiasa akan ada yang lahir, ada yang meninggal, begitulah seterusnya. Enggak akan ada kiamat, enggak ada hari berbangkit, mati selesai. Ya, ini lebih dahsyat kekufurannya dibandingkan orang-orang musyrikin. Ya, dan orang-orang musyrikin pun berbagi-bagi lagi, dia bertingkat-tingkat. Ada orang-orang yang menyembah selain Allah seperti ahlul wathan. Ya, siapa ahlul wathan? Kaum paganis yang menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Ada yang menyembah 3 Tuhan, 4 Tuhan, berhala-berhala dan seterusnya, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah matahari, menyembah bintang. Ini lebih dahsyat kesyirikannya dibandingkan kaum musyrikin yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Seperti siapa? Yahudi, Nasara. Berarti Yahudi dan Nasara lebih dekat kepada kita. Ya, karena itulah ketika Allah menyeru mereka, bukan ayyuhal musyrikun, ya ahlul kitab. Karena itulah Allah bolehkan kita makan sembelihan mereka, menikahi perempuan mereka, bukan sebaliknya. Jadi ikhwan rahimakumullah, kesyirikan adalah menyembah Allah dan menyembah selain Allah, itu syirik. Kesyirikan adalah berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Kesyirikan itu adalah menyembelih untuk Allah, ketika akikah menyembelih untuk Allah, kurban menyembelih untuk Allah, mau bangun rumah sembelih untuk jin, itu syirik. Ya, jadi antum bisa bedakan kan? Namanya musyrik adalah orang-orang yang mengibadati Allah juga mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mana lebih tinggi kekufurannya? Orang-orang yang mengingkari Allah atau orang-orang yang menyembah Allah tapi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Mana lebih dahsyat kekufurannya? Orang ateis atau orang-orang musyrik? Ateis. Di antara orang musyrik mana lebih dahsyat? Orang-orang paganis, ahlul wathan, penyembah berhala, atau ahlu kitab? Orang-orang musyrikun. Karena itulah Allah memuji orang-orang Romawi ketika mereka dikalahkan oleh orang Persia. Kata Allah dalam surah Rum, ghulibatir Rum, telah dikalahkan kaum Romawi, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Dan mereka setelah dikalahkan akan menang kembali dalam tempo beberapa tahun ke depan. Ketika itu dikalahkan kaum Romawi oleh kaum Persia, karena dahulu kala kerajaan terbesar Romawi dan Persia. Dan ini menunjukkan kebenaran Quran. Quran mengatakan dalam beberapa tahun ke depan mereka kelak akan mengalahkan Persia. Ternyata benar. Fa yauma idzin yafrahul mu'minun, pada hari tersebut bergembiralah orang-orang beriman dengan kemenangan agama samawi, agama langit. Subhanallah. Baik.
Saya tanya kembali, siapkan kitab. Siapa yang bisa memberitahukan kepada saya apa definisi tauhid uluhiyah? Angkat tangan. Jangan tengok buku. Kalau tengok sekarang, ketika bicara sama saya jangan tengok buku. Cepat. Silakan. Tafadhal anta. Bismillah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dengan ibadah. Maksudnya segala ibadah diberikan hanya kepada Allah, tidak makhluk selain Allah. Ahsanta, mumtaz. Berikan beliau buku. Antum sebutkan 3 contoh penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Nggak usah 3 lah, 2. 2 wajib, 3 sunnah. Sujud kepada penyimpangan tauhid uluhiyah. 1, penyembelihan selain dari Allah. penyembelihan selain dari Allah. Yang benar, redaksinya ulangi lagi. Menyembelih lain selain dari Allah. Selain untuk Allah. Menyembelih untuk Selain untuk Allah. Menyembelih yang ditujukan untuk selain Allah SWT. Maksudnya selain Allah siapa? Seperti penyembelihan Untuk di pantai Nyeroro Kidul itu kan? paten. Contohnya yang kedua, berdoa selain kepada Allah seperti kuburan gitu. Jamil. Yang ketiga, ini yang sunnah, 2 aja. Sujud. Mumtaz, kasih dia buku. Masya Allah. Siapa nama antum, akhi? Zul Apritan. Antum berhak mengambil buku, silakan. Tapi saya mau tanya antum satu lagi supaya dapat satu lagi buku. Boleh? Boleh. Akhi, andai kata tamu datang ke rumah antum, tamu ini tamu spesial. Kemudian antum datang ke pasar, ya, beli kambing yang masih hidup, bawa ke rumah, sembelih. Antum menyembelih untuk tamu. Syirik atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Kenapa tidak? Tadi kita bilang, antum bilang menyembelih untuk selain Allah syirik. Itu untuk tamu. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan tamu dan. Mumtaz, kita memuliakan tamu itu atas perintah Allah. Maka na yu'minu billahi falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah, hendaklah memuliakan tamunya. Dan di antara memuliakan tamu adalah menyembelih. Yang dia ketika menyembelih dengan nama Allah, bukan dengan nama tamu fulan, enggak, dengan nama Allah dihidangkan untuk tamu. Mumtaz. Ahsanta. Kayak gini antum kan mantap semua ini. Masya Allah. Baik, kita pindah kedua. Tauhid rububiyah. Masya Allah, waktu kita tinggal 20 menit. Kita ringkas. Rububiyah dari kata-kata Rabbun. Rabbun secara bahasa mana adalah Rabbun, maknanya adalah pencipta, Khaliq, Al-Mudabbir, pengatur, ya. Makna Rabbun secara bahasa adalah pencipta, pengatur, pemelihara. Ya, itu makna Rabbun. Pencipta, pengatur, pemelihara. Itu makna Rabbun. Maka kita menyeru ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Maknanya wahai Rabb Maha Pencipta, wahai Rabb Maha Pengatur, wahai Rabb Maha Pemelihara. Itu makna Rabbun. Adapun tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta, memelihara, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan. Banyak kali Ustaz, payah ngapalnya. Jadi tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah. Kalau mau kita singkat, tauhid rububiyah tauhidullah fi af'alih. Ini kuncinya, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Itu kuncinya. Maksudnya kita mengesahkan Allah bahwasanya hanya Allah yang diantara perbuatannya mencipta, memelihara, mengatur, menjaga, menghidupkan, mematikan, memuliakan, memberi rezeki dan seterusnya. Kuncinya apa? Tauhid rububiyah adalah
tauhidullah fi af'alih, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya yang khusus hanya Dia yang melakukan. Seperti apa tadi? Mencipta, memelihara, menjaga, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memuliakan, menghinakan, dan seterusnya. Satu orang ngulangin. Fadhal. Silahkan. Antum tutup bukunya. Jadi tauhid rububiyah adalah yang yaitu mengesahkan segala yang dilakukan oleh Allah, seperti memberi rizki, mematikan, menghidupkan, dan masih banyak lagi. Tayyib, yang khusus untuk Allah SWT, perbuatan-perbuatan yang khusus hanya Allah yang melakukannya. Ya, bukan semua perbuatan, ada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita juga memperbuatnya, walaupun tentu berbeda porsinya, tapi perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah semata. Contohnya mencipta alam semesta dan isinya. Apakah ada orang selain Allah yang mencipta alam semesta? Tidak ada. Ya, kalaupun manusia dikatakan mencipta, sebenarnya dia bukan dari enggak ada kepada yang ada, enggak. Paling-paling merubah. Kita mencipta maknanya apa? Merubah sesuatu. Adapun Allah mencipta dari enggak ada sama sekali menjadi ada. Adapun manusia hanyalah merubah satu bahan kepada bahan lain. Ya, maka mencipta alam semesta itu khusus perbuatan Allah, menjaga alam semesta khusus perbuatan Allah, memelihara, yang menghidupkan manusia khusus Allah, yang mematikan manusia hanya Allah, yang memberi rezeki manusia hanya Allah, yang memuliakan manusia menjadi raja hanya Allah, yang menghinakan manusia hanya Allah. Ya, qulillahumma malikal mulk, katakan Muhammad, ya Allah, engkaulah raja maharaja, tu'til mulka man tasha, kau berikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, sebagai ujian bagi dia. Ya, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau mencabut kekuasaan daripada siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu semua kebaikan. Ya, kalau andai kata yang pertama tadi tauhidul uluhiyah, kuncinya adalah ya tauhidullah fi af'alil ibad. Supaya kita mudah dalam menghafalkan definisi, pegang kata kuncinya. Kalau definisi tauhidul uluhiyah, ringkasnya adalah tauhidullah fi af'alil ibad, mengesahkan Allah dalam semua perbuatan-perbuatan hamba. Itu yang pertama. Semua perbuatan hamba hanya untuk Allah. Kalau ini tauhidullah fi af'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang khusus baginya. Baik. Para hadirin sekalian, maka penyimpangan dalam tauhid rububiyah adalah tatkala kita meyakini adanya makhluk lain yang ikut bersama Allah dalam perbuatan-perbuatan yang khusus, hanyalah Allah yang melakukannya. Contohnya, kita meyakini ada makhluk selain Allah yang mencipta alam semesta. Itu penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Kita meyakini ada makhluk yang mampu memberikan kepada kita rezeki sebagaimana Allah. Berarti penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Datang ke dukun, Pak, apa sini rezeki saya? Kayaknya saya butuh jimat lah supaya rezeki saya lancar. Jimat itu yang manjur ya Pak, walaupun mahal saya beli. Ya, makan tahap apa diberi, dijual dan dia beli. Saya pernah ada seorang ikhwan membawakan kepada saya, Ustaz, ini jimat mahal saya beli 500.000, buntelan kain segini. Tolong Ustaz, ini saya diapakan ini? Ya antum buang aja. Takut saya Ustaz. Bahaya antum kok takut. Mari kita buka. Saya buka isinya. Buka kertas kain pertama warna merah, dalamnya ada kain lagi. Buka lagi kain kedua, dalamnya ada kain lagi. Dalamnya apa? Ternyata ada kertas, ada bacaan-bacaan Arab yang enggak dikenal. Ya, itulah yang dijual. Subhanallah, 500.000. La haula wala quwwata. Bahkan ada seorang pengacara, dia berikan kepada saya, Ustaz, saya menyimpan bulu perindu. Sudah lama saya simpan, tapi kenapa dia seperti ini ya? Saya enggak meyakini itu Ustaz, tapi saya simpan. Jangan, sini, kasih sama saya. Saya ambil, saya buang.
Subhanallah. Meyakini makhluk mendatangkan manfaat untuk kita, menolak daripada diri kita mudarat, mendatangkan rezeki, ini penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Ya, sebagian daripada orang-orang yang tergelincir dalam paham tasawuf yang nyempal meyakini wali-wali turut mengatur alam semesta, sehingga mereka punya gelar kepada walinya. Ada namanya kutub, ada namanya arkan, ada namanya gauth. Kutub maknanya apa? Pusat alam raya. Kutub. Gauth, arti gauth dari kata-kata istaghatha, istaghithu. Gauth artinya adalah penjaga alam raya. Gauth. Dengan wali itu Gunung Galunggung nggak jadi meletus contohnya. Dengan Mbah Fulan takut Gunung Merapi nggak jadi keluar contohnya. Ini penyimpangan dalam tauhid rububiyah, ya. Karena takut kepada Gunung Merapi untuk keluar, datanglah bawa sesajen macam-macam, lumpur lapindo supaya dia jangan keluar terus. Saya pernah baca di media, di koran, ada orang-orang yang pakai peci haji kayak antum ini semua, pakai baju putih, naik ke sana, di kerbau, campakkan kerbau ke dalam lumpur lapindo. Ini sebagai tumbal supaya lumpur ini enggak keluar kembali. Ternyata sapi ini mampu bertahan, dia berenang sampai ke darat. Mereka kejar, mereka tangkap, mereka sembelih, baru campakkan ke lumpur lapindo. Dalamnya bodoh sekali, wallahi ikhwan. Ini membuang-buang harta. Ya, sia-sia. Kalau sudah disembelih dimakan, alhamdulillah. Kemudian dalamnya kesyirikan akbar. Mana mungkin itu? Oh, subhanallah. Jadi tauhid, penyimpangan dalam tauhid rububiyah adalah meyakini adanya makhluk yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Antum datang kepada orang yang pintar, Pak, bagaimana supaya lancar usaha saya? Kesyirikan. Pak dokter, tolong sembuhkan saya. Bahaya nih dokter di sini banyak. Pak dokter, tolong sembuhkan saya. Pak dokter harus mengatakan, bukan saya menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Kata Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Andai kata saya sakit, dia yang menyembuhkan saya, Allah. Dokter hanyalah sebab. Yang boleh jadi dengan dokter sembuh, boleh jadi enggak sembuh dengan dokter. Boleh jadi sembuh dengan tabib, boleh jadi sembuh dengan dukun. Ya, ini semua sebab, tapi ada sebab yang syar'i. Dokter itu sebab syar'i. Ya, ada yang tidak syar'i apa? Dukun, dengan jin. Sembuh juga, tapi ini sembuh dengan perantaraan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab. Sebagaimana kita mencari rezeki, ada sebab-sebab yang syar'i, yang halal. Ada pula mencari rezeki dengan sebab yang tidak syar'i, korupsi. Ini tidak syar'i, walaupun sama-sama sebab, ya. Jadi ikhwan rahimakumullah, inilah dia makna tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, bahwasanya hanya Allah lah pencipta, pemelihara, pengatur, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, ya. Sebagian daripada kelompok-kelompok seperti kelompok Rafidhah, Syiah, mereka mengakui bahwasanya imam mereka itu punya andil dalam mengatur alam semesta, memasukkan siapa yang mereka kehendaki ke dalam surga. Ya, subhanallah. Bahkan ada di antara orang-orang yang terlampau berlebihan mengangkat Nabi kita sama dengan Allah. Apa dalam ucapan syair mereka? Wa min ilmika wa min judika dunya wa darratiha. Daripada kebaikanmu, kemuliaan wahai Muhammad, ad-dunya wa darratiha, engkaulah memiliki dunia dan saingannya itu akhirat. Subhanallah. Seolah-olah Nabi pemilik dunia dan akhirat, ya. Kemudian wa min ilmika ilmul lauhi wal qalam, di antara ilmu Muhammad engkau mengetahui apa yang terdapat dalam Lauh Mahfuz, mengetahui apa yang digariskan oleh qalam di sana, di Sidratul Muntaha. Ini penyimpangan. Kalaulah Nabi mengetahui semua dalam Lauh Mahfuz, jadi mana lagi Allah Subhanahu wa taala? Mana bagian Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allahu Akbar. Thayyib, subhanallah, alangkah cepatnya waktu berjalan. Yang ketiga, tauhid al-asma' was sifat. Allahumma musta'an. Tauhid asma' was sifat. Asma' daripada kata isim, maknanya adalah nama. Adapun jamaknya, majmu'nya adalah asma', nama-nama. Adapun sifat, ya, bahasa Arabnya sifat, bahasa Indonesianya pun sifat.
makna tauhidul asma wa sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya dan dalam sifat-sifatnya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya dan dalam sifat-sifatnya. Sebagaimana yang telah Dia tetapkan, sebagaimana yang telah Dia atau Allah tetapkan di dalam kitabnya atau Al-Quran, atau yang ditetapkan oleh nabinya di dalam sunnah. Jadi tauhidul asma wa sifat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah Dia tetapkan dalam kitabnya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Ya, min ghairi ta'wilin, tanpa dengan mentakwilkan sifat tersebut, min ghairi ta'wil wala ta'til, atau menafikan sifat tersebut, min ghairi takyifin wala tamthil, dengan tidak menanyakan hakikat kaifiat sifat tersebut ataupun menyerupakannya dengan sifat makhluk. Situ ada beberapa kata-kata yang saya akan ulangi kembali, ya. Dengan tidak mentakwilkannya, antum tulis saja dulu takwil. Yang kedua, mentaktilkannya, artinya menafikannya. Yang ketiga, takyif, menanyakan kaifiat sifat tersebut, hakikatnya. Yang keempat, tamtsil, menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Siapa yang bisa mengulangi boleh dengan membaca, silakan. Tapi harus benar. Kita kasih buku. Fadhal. Waktu kita tinggal. Silakan. Antum yang di tengah. Tadiyodillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh mentakwilnya, mentaktilnya, mentasbih, takyif dan takyif. Takyif dan tamtsil atau tasbih. Ahsanta. Subhanallah. Saya berikan pemahaman ringkas. Kalau nggak sempat saya jelaskan sekarang, kita masih memiliki waktu nanti untuk diskusi, ya. Jadi dalam mengenai masalah tauhidul asma wa sifat, kita wajib mengimani apapun nama-nama Allah dan apapun sifat-sifat Allah yang Allah terangkan dalam kitabnya, yang Allah terangkan dalam kitabnya dan diterangkan Rasul dalam hadisnya. Kita imani, kita yakini semua nama-nama tersebut. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang mulia, yang maha sempurna. Berdoalah, meminta dengan nama-nama tersebut. Qulillah, apa? Contohnya, Qulid'ur Rahman. Qulillah awid'ur Rahman, ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Katakan Muhammad, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Ar-Rahman. Manapun nama-nama yang kamu seru Allah dengannya, Allah memiliki nama-nama yang mulia. Katakan ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Qahar. Baik, ini nama-nama Allah. Dan setiap nama mengandung sifat. Karena itulah disebut dengan nama husna, al-asma'ul husna. Setiap nama Allah mengandung sifat yang identik dengannya. Bukan sekadar a'lam, nama tanpa hakikat. Kalau manusia, kayak kata Ustadz Ali kemarin, namanya bagus. Siapa namanya?
Musa. Sifatnya Fir'aun. Itu manusia. Namanya Mahmud. Terpuji orangnya, ya, koruptor. Untuk apa Mahmud? Namanya Mukhtar, tapi dia bukan Mukhtar, ya. Adapun dalam nama-nama Allah, setiap nama-nama Allah mengandung sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, sebutkan siapa yang mampu menyebutkan 5 nama Allah Subhanahu wa taala? Hah? Cepat. Antum enggak usah, antum udah paten. Yang lain. 5 nama Allah. Tawadhu kali antum ini. Silakan. Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Alim, Ghafur, Aziz. Banyak, Mumtaz. Ahsanta. Setiap nama itu mengandung sifat. Saya tanya kepada penanya, antum ya akhi, siapa nama antum tadi? Mahfuz. Tapi nama antum sama dengan sifat antum kan? Mahfuz artinya yang terjaga. Baik, ya Mahfuz. Saya tanya antum, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat namanya adalah sifat rahmat? Allah rahmat enggak kepada hamba-hambanya? Ada enggak sifat rahmat? Rahmat. Cari dalam sifat yang wajib bagi Allah, cari. Ada enggak sifat rahmat? Allah punya sifat rahmat enggak? Rahman. Punya enggak Allah sifat rahmat? Punya, Ustaz. Punya? Cari dalam sifat 20. Ada enggak? Kalau enggak ada antum tambah, berarti berapa? Bukan 20 yang wajib. 21 dah ini udah. Ya, enggak ada, Ustaz. Gimana antum? Ada enggak Allah memiliki sifat rahmat? Allah mengatakan wa huwal ghafuru dzur rahmah, dan dialah Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, dzur rahmah, memiliki sifat rahmat. Siapa yang berkata? Allah. Saya tanya, ada enggak dalam sifat 20 sifat rahmat? Ada, Ustaz. Siapa yang hafal sifat 20? Angkat tangan. Angkat tangan sekarang silakan. Yang hafal sifat 20. Antum hafal, Syekh. Ulangi, 1. Wujud, qidam, baka, mukhalafatul wadis, qiyam bi nafsi. Wahdaniyah, qudrah, iradah, sama, basar, kalam, ilmun, hayan, basar. Kalam. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu hayyan, sama, basar. Ada di situ sifat rahmat? Enggak ada, Ustaz. Ada? Ada. Ada enggak? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada, berarti Allah enggak memiliki sifat rahmat. Ini Allah yang salah atau orang yang salah ini? Menyatakan Allah memiliki sifat 20 yang salah orang atau Allah? Orang atau Allah yang salah? Siapa yang mengajarkan sifat 20? Nabi? Ada sebutkan 20 sifat? Siapa? Imam Syafi'i? Ahlul kalam pun berselisih. Kullabiyah pun berselisih. Sebagian mengatakan 7 sifat. Sebagian mengatakan bukan 7, 12 sifat. Sebagian enggak, 20 sifat. Antara mereka pun berselisih. Bagaimana jadikan sebagai akidah yang dipersisihkan? Allah tidak pernah katakan demikian. Saya tanya, Allah memiliki sifat murka enggak kepada musuh-musuhnya? Ada enggak? Ada. Mana ayatnya Syekh Ibrahim tentang sifat murka? Enggak guna antum ada situ kok enggak bisa nyebutkan kepada ana. Sifat murka, ghadab, ghairu dzalik. Alam tara ila alladziina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu kamil ayah, aidil ayah. Alam tara ila alladziina qauman
Godibu. Hifdzuka dhaif, nughayyiruka. Alam tara ila alladziina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah engkau melihat Muhammad kepada suatu kaum yang mereka memberikan loyalitasnya kepada satu kaum yang Allah murka kepada mereka? Jelas, qauman ghadiballahu alaihim, kaum yang Allah murka kepada mereka. Ana tanya kepada antum, ada sifat murka di situ? Dalam sifat 20? Antum? Ada enggak? Tambah, ada berapa sifat? 22. Yang mana yang salah? Yang mengatakan 20 sifat atau Allah yang salah? Tayyib. Kayaknya waktu juga. Subhanallah. Ini perkara yang banyak, subhanallah. Coba antum lihat lagi, apalagi setelah ini pembahasannya. Aduh, subhanallah. Kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah, enggak sempat kayaknya nih, akhi. Syirik segala macam. Cukuplah, karena kita memang bukan tujuan kita memberikan kepada antum segala hal. Tapi ini adalah merupakan pemicu antum ke depan untuk lebih banyak belajar. Oke? Mohon saya diberikan uzur, enggak bisa menyempurnakan materi. Telah ada pada antum, silahkan antum baca sebagian. Itu pun bukanlah segalanya. Ya. Cukup sampai di sini. Sekarang kita buka forum, mungkin kita sebut dengan nama diskusi dalam perkara-perkara tauhid ya. Walaupun di situ ada syirik, ya coba syirik, definisi kesyirikan, ya. Bencana syirik, pembagian syirik, syirik akbar, syirik asghar, ini enggak sempat. Nanti kalau antum mau dalam kajian-kajian yang lain insyaallah taala. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertanya nih Pak Ustadz. Tafadhal. Tadi saya tertarik tentang masalah tauhid yang rububiyah Pak Ustadz ya, yang ada mencipta, mengatur dan memelihara. Ya. Sebelum saya bertanya juga sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, sebelumnya hujan itu sudah ada yang ngatur atau enggak Pak Ustadz? Ulangi. Hujan. Sudah ada yang mengatur ya Pak Ustadz ya? Iya. Turunnya hujan apa sudah. Nah, gimana terhadap adanya pawang hujan? Iya. Dan pembuatan hujan buatan. Kalau apakah ini bertentangan dengan tauhid? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Tayyib. Kalau menurut antum sendiri tentang pawang hujan itu masuk enggak ke akal antum? Ada orang bisa menahan hujan? Antum dulu jawab. Sebelum saya, masuk enggak? Campakkan BH perempuan ke atas atap, celana dalamnya yang mau nikah, hujan enggak turun, percaya enggak? Ambil cabai, cucukkan, taruh, hujan takut ada anti hujan. Kalau saya sendiri, kalau melihat itu saya tidak percaya sih Pak Ustadz. Orang yang berbuat demikian gimana kira-kira menurut antum? Selamat enggak akidahnya? Kalau menurut saya itu sudah ada terjadi penyimpangan. Cuma ini seringkali dilakukan sama baik pemerintah maupun sama yang sekarang sudah. Pemerintah? Hati-hati iya. antum. Pemerintah enggak buat. Karena pernah ada kejadian kebakaran, untuk mengatasi kebakaran tersebut perlu adanya hujan buatan. Tayyib, saya belum ya, tanya. Ini kan saya belum tanya hujan buatan. Pawang hujan dulu. Kalau pawang hujan saya rasa kita masih juga sebagian masyarakat masih juga mempercayainya, tapi saya rasa saya pribadi saya tidak percaya itu dalam hal event-event seperti sepak bola, event-event acara-acara itu pasti setidaknya sedikit banyak kita masih menggunakan jasa pawang hujan untuk khususan acara tersebut Pak Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Menggunakan jasa pawang hujan untuk pertandingan bola, untuk nikah. Ini pawang ini dajjal. Antum bilang sama para pawang hujan, antum dajjal. Kata Ustadz Abu Fairuz bilang aja. Dajjal antum itu. Tidak akan ada yang mampu menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala jika Allah ingin menurunkan rahmatnya. Ya, dan di antara rahmat Allah adalah hujan. Kadang-kadang ketepatan ketika dipasang berbagai macam perangkat, hujan enggak turun. Itu ketepatan. Yang namanya malaikat yang diperintahkan untuk mengatur hujan tidak pernah takut kepada pawang. Bagi Allah Azza wa Jalla. Dan pawang tidak akan merubah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu batil. Adapun hujan buatan, ya, itu semuanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, bantuan angin. Serbuk tertentu dibawa dengan pesawat, ya, terkadang angin enggak mendukung, enggak jadi dia. Kalaupun jadi dengan adanya angin. Angin Allah menciptakan, ya. Dan itu upaya, enggak ada masalah. Insyaallah enggak ada masalah. Bukan kita mengatakan dia yang berhujan, enggak.
Ya, bukan nggak ada manusia yang mampu membuat hujan. Adapun istilah hujan buatan itu di Arafah juga ada hujan buatan, akhi. Di padang Arafah juga ada hujan buatan. Dari mana? Melalui pipa itu hujan buatan itu. Itu apa kita katakan? Ini orang-orang Saudi ini musyrik. Mereka buat hujan buatan? Enggak. Namanya hujan buatan. Jadi insya Allah mengenai pawang hujan batil, tergelincir tauhid rububiyahnya. Ya, kita meyakini tergelincir rububiyah kita, dan itu adalah merupakan syirik besar. Anda kita mengetahui, tapi kita harus ya berhusnudzan kepada masyarakat. Masyarakat itu nggak tahu, karena itulah tidak kita kafirkan mereka. Pawang hujan ini nggak tahu, karena itulah nggak kita kafirkan pawang hujan, walaupun kita bilang dia dajjal, karena dajjal itu penipu, ya. Tapi nggak kita kafirkan, kenapa? Karena ada syubhat, nggak tahu dia. Wallahu taala alam. Naam. Ya. Itu belakang. Kita berikan. Ya, silakan. Ustaz. Dalam Al-Quran disebutkan, maaf saya nggak ingat bahasa Arabnya, Allah menurunkan hujan itu untuk memberikan rahmat kepada alam semesta alam, makhluknya, terutama manusia. Dari hujan tersebut Allah menurunkan biji-bijian untuk bisa makan. Tadi menyangkut tadi Bapak tadi masalah pawang hujan. Kenyataan dalam hidup kita memang ada kondisi seperti itu, Pak Ustadz. Maksud antum? Ya, kami gini Pak, kami pernah bagaimana seperti kami misalnya, terus terang aja dalam tentu dalam katakan kami main golf, tahu-tahu ada hujan Pak, nah itu ada pawangnya, nah pawangnya, tapi kami tidak percaya dengan itu pawang, tapi dicoba, bukan kami main situ. Bermain situ bukan kami yang berbuat tadi. Pertanyaan saya, apakah kami yang ada dalam ruangan itu, yang ada di tempat itu termasuk terganggu akidahnya, Ustaz? Makasih, Ustaz. Kalau antum sendiri yakin nggak? Antum yakin nggak dalam pawang hujan? Itu dulu. Secara nggak ini kita ya tadi Allah menurunkan hujan untuk memberikan rahmat kepada manusia. Namun faktanya saya nggak tahu apakah itu jin atau apa, saya nggak tahu. Mohon maaf, ilmu agama saya nggak jauh bagus. Mereka saya lihat ya mungkin jin atau apalah namanya. Kita sebagai muslim wajib percaya jin, adanya jin ya, jin. Nah, saya nggak tahu apakah itu buatan jin atau buatan apa. Namun suatu ketika sudah mau hujan, tahu-tahu panas terik, jauh hujannya. Nah, saya ulang lagi pertanyaan saya, apakah kami yang ada di lokasi tersebut itu yang bukan melakukan tadi terganggu akidahnya yang itu, Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fiik. Jin pun tidak punya kuasa apapun dalam memindahkan hujan, menurunkan hujan. Karena hujan adalah mutlak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah ada orang mampu untuk menahannya. Barang siapa yang meyakini makhluk punya andil memindahkan hujan, cacat tauhid rububiyahnya secara pasti. Saya berikan contoh lain, pendekatan. Ada orang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya putra, berikan saya putra. Tidak pernah Allah kabulkan doanya. Datang kepada Pak Yai, tolonglah Pak doakan, enggak dikabulkan doanya. Datang ke kuburan, di sana berdoa, wahai wali fulan, wahai wali, aku udah kemana-mana berdoa, sekarang kalau tempatku terakhir, tolonglah berikan kepadaku putra. Pulang, campurnya isinya besok hamil. Saya tanya kepada antum, apakah wali itu yang membuat dia hamil? Istrinya hamil. Kemana-mana doa di Masjidil Haram, Ka'bah, ya Allah, enggak manjur. Datang ke kuburan, sekali doa tembus proposalnya. Kira-kira menurut antum, orang yang udah mati itu mengabulkan doanya atau siapa? Pernah nggak terjadi demikian? Pernah, bahkan terjadi sebagai ujian bagi hamba tersebut. Semakin bertambah kesesatannya. Subhanallah. Kalaulah wali ini bisa mendatangkan kebaikan, untuk apa? Untuk orang lain. Pasti dia akan memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat dalam kuburnya, memperbanyak puasa dalam kuburnya,
Mungkin dia akan keturunannya banyak, keturunan wali-wali itu banyak, apalagi wali biasanya istrinya banyak kan. Pasti dia akan mendatangkan kebaikan untuk anak-anaknya, cucu-cucunya. Ngapain mikirkan orang? Subhanallah. Jadi itu semua faktor ketepatan, kebetulan. Barang siapa yang dia ragu, tauhid kita perlu kita luruskan lagi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Malaikat itu ada 3 penghulu malaikat. Pertama, Jibril. Bertugas untuk wahyu, menyampaikan wahyu kepada para rasul. Wahyunya adalah kehidupan hati kita, iman. Ya. Yang kedua, malaikat Israfil bertugas untuk meniupkan sangkakala, mengembalikan kelak arwah kepada jasadnya setelah mati, kehidupan arwah setelah matinya. Yang ketiga, malaikat siapa? Malaikat apa namanya? Yang menurunkan hujan, Mikail, yang tugasnya adalah mengatur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Syarh Sunnah, 1 butir air pun telah ada malaikat yang menggiringnya untuk menjatuhkannya di mana? 1 butir air hujan telah Allah tentukan malaikat menggiringnya jatuh di situ, nggak akan jatuh kemana-mana. Subhanallah. Allahu Akbar. Kalaulah pawang hujan ini manjur, udahlah pemerintah Saudi panggil banyak-banyak pawang hujan, pindahkan dari Indonesia, buat hujan banyak-banyak supaya Saudi Arabia menjadi apa? Udahlah ketika haji itu supaya jangan panas di Arafat, panggil pawang hujan supaya dipindahkannya dari Indonesia, pindahkan ke Saudi. Ya kan? Subhanallah, seperti keyakinan orang dengan tuyul. Banyak kadang-kadang SMS ana, nelpon, Ustaz, uang saya selalu hilang, kayaknya saya curiga dengan tuyul. Saya bilang, ngapain tuyul curi uang kamu yang sedikit? Tuh Bank Indonesia tuh, suruh tuh ambil Bank Indonesia sana. Kemudian sibuk mencari teroris, kemana-mana nggak dapat, datang ke dukun. Kalaulah manjur dukun ini araf, nggak payah dan apa sih? Dansos 88, nggak perlu payah mengeluarkan dana, panggil aja tukang ini yang namanya araf ini ya. Sekarang kita nih mau ngetahui di mana tempat-tempat teroris Pak nih, saya kasih gaji sekian besar, 500 juta daripada saya banyak sampai miliaran mengeluarkan dana untuk dan 88, antum aja tolong kumpulkan semua mana tempatnya, kasih tahu saya. Semua mereka kadzabuna dajjalun, pendusta. Ketika hilangnya pesawat apa? Adam air, heboh semua, sampai subhanallah semua macam-macam memiliki pendapat ini disembunyikan jin dalam lautan. Yang benar mereka pendusta, kadzabun. Kalaupun benar suatu ketika uang antum hilang, datang ke dukun, tepat dia katakan di tempat A, itu semua dengan bantuan jin yang telah menyebarkan jaringan. Setiap kita punya qarin, dan orang ini mendapatkan informasi yang ini dengan bantuan jin, ya. Dan orang ini tidak akan dibantu jin tanpa berbuat kesyirikan, mengibadati jin. Maka orang ini berbuat kesyirikan dan Anda mensupport dia berbuat kesyirikan, maka Anda dengan dia sama-sama dosa. Jadi adapun orang yang sedang main golf seperti antum main golf, nampak itu kemungkaran, kewajiban antum menyampaikan ini mungkar jika mampu dengan lisan. Kalau nggak bisa, bahaya nih saya sampaikan lisan, kena tampar saya ini dengan hati. Ini mungkar dalam hati antum. Kalau mampu, Pak, aduh ini salah ini. Kalau andai kata antum manjur, tolong pindahkan ini ke rumah saya. Rumah saya udah lama saya nggak sirami, tolong saya kasih uang, tolong pindahkan ke rumah saya. Bayar berapa antum mau? Saya bayar nih 100 juta, tolong pindahkan sekarang ke rumah saya hujan. Tantang sekali gitu. Sekarang saya mau, tolong pindahkan sekarang. Saya pasti nih hujan di rumah saya aja ya, jangan yang mana-mana. Rumah saya aja hujan. Ya Pak, oke? Antum insya Allah kalau mengingkari tidak berdosa. Tayyib. Naam. Baik, masih ada waktu 4 menit ke depan. Mungkin satu penanya lagi. Sepertinya di sebelah sana sudah pernah, yang sebelah sini belum. Coba Bapak yang ini Pak. Yang Syekh Kabir, antum nggak usah tanya lah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Erwin dari Batu Haji. Kita pernah belajar Asmaul Husna itu. Iya. Ada 90 sifat, 99 nama segala macam kan. Tapi pernah saya baca bahwa Allah itu tidak membatasi namanya, tidak membatasi jumlahnya. Ada yang disimpan, ada yang kita dikabarkan kepada Rasul, kepada Al-Quran.
Jadi apa hukumnya membatasi nama-nama Allah? Apakah itu termasuk penyimpangan tauhid? Tayyib. Barakallahu fiik. Ada hadis-hadis menyebutkan dalam Sahih Bukhari, inna lillahi tis'an wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama 100. Ya. Ya, 99 nama. 100 kurang 1. Ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Yang menghitungnya masuk surga. Hadis sahih. Ya. Tetapi bukanlah makna hadis ini bahwasanya Allah hanya memiliki 99 nama. Ya. Allah memiliki nama-nama lain yang tidak Allah beritahukan kepada kita. Bahkan untuk menghitung 99 nama pun para ulama berselisih. Sehingga ada yang mendapatkan seperti Ibnu Hazm, dia kumpulkan semua, dia dapat 94 nama, masih kurang. Ya. Dan hadis yang mengatakan War-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus sampai akhirnya itu hadis yang dilemahkan para ulama. Yang jumlah 99 dilemahkan para ulama hadisnya. Jadi pada prinsipnya nama Allah SWT itu banyak. Tetapi barang siapa yang berusaha mengumpulkan nama-nama ini, yang 99 nama ini dikumpulkan, dipahami konsekuensinya, dikerjakan, diamalkan, karena setiap nama memiliki konsekuensi loh. Bukan sekedar kita zikiri wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bukan itu tujuannya. Al-Malikul Quddus, tapi kita pahami maknanya, melahirkan konsekuensi atas nama tersebut. Contohnya, kalaulah kita mengetahui Allah memiliki nama Ar-Razzaq, apa artinya? Pemberi rezeki. Udah, putuskan ma'rifat antum. Jangan bergantung kepada makhluk dalam cari rezeki, bergantunglah kepada Allah, dia memberi rezeki. Jangan sampai gara-gara takut makhluk kita melanggar larang Allah SWT. Ya, minjam di bank ada bunganya, jangan takut, rezeki dia ngatur. Kalau antum mengetahui Allah memiliki nama As-Sami'ul Basir, maha mendengar lagi maha melihat, maka hendaklah melahirkan sifat dalam diri antum. Takut, berhati-hati ketika berkata-kata, ketika berucap, ketika berbuat, karena ada yang memantau, mendengar, ada yang melihat. Ya, kalaulah antum mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Penyayang, maka antum ketika berbuat dosa kembali kepadanya, minta ampunan. Ya, dia memiliki nama At-Tawwab, Maha Penerima taubat yang berulang-ulang. Bertobatlah kepada Allah. Maka semua nama ini jika antum pelajari menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda kata mau tambah iman, bukan sekedar menyebut-nyebut nama, mempelajari maknanya, memahamkan konsekuensinya, yang semuanya memiliki makna yang dalam. Ya, itulah gunanya kita mempelajari asma'u was sifat. Jadi banyak ya akhi, buktinya Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, dalam hadis hari kiamat ketika Rasulullah SAW sujud di bawah arsy Allah SWT, ketika itu Rasulullah menyebutkan, maka Allah mengajarkan kepada saya nama-namanya, puji-pujian yang tidak pernah diajarkan sebelumnya. Ya, dalam hadis yang lain, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati fi yadika madin fi hukmu as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, saya bermohon kepadamu dengan semua nama milikmu, sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya, wa anzaltahu fi kitabik, yang engkau turunkan dalam kitabmu, au mimma sta'tharta bihi fi ilmin ghaibi indak, ataupun nama-nama yang engkau sembunyikan sekarang di ilmu ghaib di sisimu. Antaj'al Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Quran penyembuh hatiku, penawar hatiku. Ini doa menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah memiliki nama-nama lain yang dia simpan, yang tidak diberitahukan kepada hambanya sekarang. Kelak Allah beritahukan kepada Rasulullah SAW di bawah arsy-Nya ketika peristiwa padang mahsyar. Jadi akhi, nama Allah sungguh sangat banyak, dan hadis tadi bermakna barang siapa yang berupaya mencari nama-nama 99 ini, mengamalkannya, dia masuk surga. Tapi bukanlah batasan cuma 99. Itu maknanya. Ya, contohnya antum mengatakan saya punya uang 100 juta saya infakkan untuk acara materi apa namanya ini? KSM. Saya Ustaz ini 100 juta saya infakkan untuk KSM berikutnya. Nah, cash. Bukanlah maknanya antum punya 100 juta. Boleh antum punya 5 triliun, tapi ini untuk
QSM. Yang tadi 100, yang 99 tadi untuk orang-orang yang berusaha mengumpulkannya, memahaminya, mengamalkan konsekuensinya. Bukan terbatas hanya itu saja nama Allah. Antum paham? Cukup? Cukup, akhi? Cukup insyaallah. Tafadhal. Baik.